Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang spesial bagi bangsa kita Indonesia, di mana bangsa kita boleh merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kita ingat bersama, 76 tahun yang lalu, Bung Karno telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Dan secara politik, bangsa kita telah merdeka. Namun, secara praktis, bangsa kita belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita bisa lihat bersama, masih banyak penduduk di negeri ini yang mengalami pengangguran. Masih banyak penduduk di negeri ini yang masih mengalami kemiskinan. Apalagi dalam situasi pandemi yang seperti ini. Masih banyak juga anak-anak di pelosok negeri ini yang tidak bisa menikmati pendidikan yang layak. Masih banyak penganut-penganut agama yang tidak bisa beribadah oleh karena tempat-tempat ibadah mereka ditutup. Dan masih banyak contoh lain lagi yang bisa kita lihat bahwa bangsa kita sebenarnya belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, sebagai orang Kristen atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus telah memproklamasikan kemerdekaan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sebelum kematiannya di atas kayu salib, dia berkata bahwa sudah selesai. Artinya bahwa kematiannya di atas kayu salib telah menanggung segala kutuk dosa dan penyakit kita. Satu kali untuk selamanya. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih hidup di dalam dosa-dosa mereka. Mereka masih terikat, terbelenggu. Ada yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya, yang masih suka berbohong, yang masih hidup dalam perzinahan, yang masih hidup dalam perjudian, yang masih hidup dalam pencurian. Ada yang masih hidup dalam luka-luka batinnya, yang tidak mau mengampuni, yang masih menyimpan sakit hati, dendam, iri. Ada yang masih hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala, yang masih pergi kepada dukun, yang masih berdoa kepada roh-roh nenek moyang, yang masih percaya kepada mitos-mitos. Padahal Yesus Kristus telah mati untuk memerdekakan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, kita harus menyadari posisi kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tahu secara pikiran bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu untuk menanggung segala kutuk dosa-dosa kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh secara pribadi dalam hati kita. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jangan mau lagi kita diperbudak oleh dosa-dosa kita. Dengan kita melakukan ketiga hal ini, saya percaya Bapak-bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati.